Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Penny Febriani. Bisa kalian panggil Ibu Penny. Di sini Ibu ngajar kelas 10 keperawatan di mata pelajaran komunikasi keperawatan. Sebelumnya salam kenal. Maaf baru bisa berkenalan sama kalian lewat video ini karena kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka secara langsung atau melakukan pembelajaran seperti biasa. Kali ini Ibu akan memberikan materi yang sudah kalian simpan atau kalian miliki modulnya. Itu tentang mata pelajaran komunikasi keperawatan pada bab melakukan komunikasi. Pada pertemuan pertama kemarin, terima kasih yang sudah memberikan videonya atau tugas di pertemuan pertama. Terima kasih yang sudah membuat. Yang belum membuat, saya harapkan segera dikumpulkan videonya karena itu bakal untuk nilai tugas kalian. Terus maaf sekali lagi untuk video yang sudah dikumpulkan kepada Ibu, cuman Ibu pilih satu untuk ditayangkan karena durasi juga ya. Jadi video yang akan ditayangkan ini akan kalian cermati, kalian tonton, dan bisa kalian isi untuk modul pembelajaran pertemuan kedua. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Ibu akan menjelaskan materi yang ada di modul itu. Silakan kalian lihat modulnya dan lihat videonya. Berikut materinya. Pada pertemuan kedua kali ini, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi keperawatan. Silakan kalian buka modul yang sudah kalian pegang. Ini pengertian komunikasi secara umum. Pengertian komunikasi secara umum merupakan bagian bentuk tahapan pengiriman dan penerimaan antara dua belah pihak maupun lebih berupa pesan yang efektif supaya dapat dimengerti dan mudah dipahami. Kalau menurut pengertian para ahli di sini, saya ambil dari Kelvin dan Bromer 1986. Komunikasi sebagai suatu proses simbolik transsosial untuk menciptakan dan mengungkapkan perhatian dalam keluarga. Itu sedikit pengertian dari komunikasi. Di sini ada komponen-komponen komunikasi. Yang pertama adalah komunikator atau sumber atau penerima pesan. Komunikator di sini merupakan seorang yang mengirimkan pesan. Terus yang kedua ada pesan tentunya. Jadi kalau ada orang yang mengirimkan pesan, tentu ada pesan yang akan disampaikan. Itu pesan atau message. Message di sini pesan merupakan suatu informasi yang akan dikirimkan kepada komunikan atau penerima pesan. Terus yang ketiga ada encoding. Encoding merupakan suatu proses yang dilakukan untuk pengambil dan mengirimkan pesan dalam bentuk dan yang dapat dibagi dengan pihak lain. Terus yang keempat ada media atau saluran komunikasi. Sekarang banyak sekali ya media komunikasi yang walaupun baik media sosial maupun media koran seperti itu ya. Media atau alat yang digunakan untuk mengirim pesan. Di sini WhatsApp juga itu termasuk dalam komunikasi. Terus juga kalau zaman dulu ada surat menyurat, koran. Terus juga radio juga bisa menjadikan sumber informasi kita, televisi dan media sosial yang lainnya. Terus di sini ada decoding. Decoding adalah proses yang terjadi jika penerima pesan menerima pesan yang dikirimkan. Jadi setelah adanya pengiriman pesan, nanti akan diproses jika penerima pesan menerima pesannya, itu dinamakan decoding. Terus penerima pesan
Otomatis kita harus punya penerima pesan terlebih dahulu sebelum kita mengirimkan pesan ya. Terus ada umpan balik atau feedback. Tujuannya untuk membantu mensukseskan komunikasi yang dilakukan. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalian yang sebagai pengirim pesan mengirimkan pesan kepada seseorang atau penerima pesan. Terus di sini penerima pesan mengiyahkan atau mengkonfirmasikan kalau pesan tersebut sudah diterima. Itu yang namanya umpan balik ya. Jadi tujuannya membantu mensukseskan komunikasi yang dilakukan. Setelah itu ada konteks, situasi pada saat Anda melakukan komunikasi. Terus ada gangguan, ada noise. Gangguan ini bisa berupa suara yang terlalu keras ataupun perilaku yang tidak biasa. Jadi suara yang terlalu keras seperti ini yang dia menyampaikan informasi itu menggunakan emosi. Terus juga terlalu terburu-buru. Jadi pesan yang disampaikan itu tidak diterima atau kurang diterima oleh penerima pesan. Itu gangguannya. Terus juga ada efek. Efek di sini pengaruh atau dampak yang diakibatkan dari komunikasi. Itu ya komponen-komponen komunikasi. Setelah itu kita akan membahas proses komunikasi. Proses komunikasi di sini ada komunikasi intrapribadi, ada intrapersonal, terus komunikasi antarpribadi atau interpersonal. Beda ya, intrapersonal dan interpersonal. Tolong di komunikasi yang lebih baik ya, intra dan inter. Terus ada klarifikasi komunikasi intrapersonal, terus percakapan sosial, terus interogasi atau pemeriksaan, juga ada wawancara, ada komunikasi publik, terus komunikasi efektif. Oke, kita bahas satu-satu ya dari komunikasi intrapribadi. Apa sih komunikasi intrapribadi? Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal adalah komunikasi yang merupakan menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam komunikator. Jadi menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi dalam diri sendiri. Itu ya intrapribadi. Terus juga komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi antar orang yang dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut mungkin memiliki respon verbal maupun non-verbal. Jadi komunikasi antar pribadi ini komunikasi yang bertemu langsung, yang tatap muka, yang bisa dilakukan verbal maupun non-verbal. Verbal di sini menggunakan bahasa atau kata-kata. Kalau non-verbal itu nanti kita akan bahas itu menggunakan gerak tubuh atau tidak menggunakan kata-kata. Itu ya. Setelah itu ada klarifikasi komunikasi antar teman baik, anggota, keluarga atau family. Itu klarifikasi komunikasi interpersonal. Terus juga ada percakapan sosial. Percakapan sosial ini bertujuan menyenangkan seseorang. Terus interogasi atau pemeriksaan. Interogasi itu adalah meminta atau menuntut informasi kepada seseorang. Jadi diwajibkan seseorang itu memberi informasi yang benar. Itu proses interogasi. Kalau wawancara adalah percakapan yang berisi tanya jawab. Jadi kita sebagai pemberi berita atau pembawa komunikasi itu bertanya kepada sumber informasi dengan menanyakan poin-poin penting dalam sebuah percakapan. Terus ada komunikasi publik. Komunikasi publik di sini seseorang pembicara dengan sejumlah orang banyak seperti pidato atau ceramah, itu bisa dimasukkan ke dalam komunikasi publik. Terus komunikasi efektif, di sini komunikasi yang dilakukan dengan cara bertukar informasi, ide. Komunikasi efektif ini biasanya dilakukan dalam kelompok ya, seperti kita diskusi atau kita melakukan sharing. Itu
bisa disebut dengan komunikasi efektif. Jadi bertukar ide, bertukar kepercayaan, perasaan, dan sikap antara dua orang atau kelompok. Nanti hasilnya diterima dan direspon baik karena sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh kelompok tersebut. Jadi kayak kita kerja kelompok itu kan diskusi, mengambil suatu keputusan yang baik untuk bersama. Setelah itu, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi di sini? Yang pertama ada perkembangan. Perkembangan di sini adalah perkembangan usia komunikasi memiliki pengaruh dalam proses berpikir secara berkembang bahasa yang dipahami. Jadi di sini maksud perkembangan ini adalah usia. Jadi kalian komunikasi dengan balita bagaimana, komunikasi dengan orang dewasa seperti apa, itu dari perkembangan. Terus yang kedua persepsi. Persepsi merupakan pandangan pribadi seseorang mengenai sesuatu. Jadi itu seperti kayak kalian tuh harapan atau pengalaman yang kalian alami gitu, itu persepsi. Terus nilai di sini adalah satu standar yang dimiliki seseorang yang akan mempengaruhi perilaku terhadap sesuatu. Jadi sebelum kita memberikan komunikasi yang baik, kita tuh harus ada nilai dulu dari diri kita. Terus latar belakang sosial budaya. Di sini latar belakang sosial budaya sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Biasanya sosial budaya di sini tergantung dari bahasa ya. Jadi bahasa kayak kita dengan orang Jawa itu berbeda ya. Kalau kita ngomongnya walaupun cenderung lebih keras, tapi artinya berbeda kalau kalian ngomong dengan orang Jawa. Orang Jawa kan tutur katanya biasanya lembut, pelan. Sedangkan kita Sumatera terkenal dengan budayanya yang sedikit logatnya lebih keras daripada orang Jawa. Itu latar belakang sosial budaya. Terus emosi merupakan suatu perasaan subjektif seseorang. Ini juga faktor yang mempengaruhi komunikasi ya. Kalau kita komunikasi menggunakan emosi, itu komunikasi yang kita atau ide ataupun yang ingin kita sampaikan itu pasti tidak akan tersampaikan dengan optimal karena kita menggunakan emosi dalam berkomunikasi. Itu faktor mempengaruhi komunikasi ya. Terus juga ada pengetahuan. Jadi pengetahuan di sini kan setiap orang memiliki pengetahuan berbeda-beda. Ada yang pengetahuannya lebih tinggi, ada pengetahuannya yang sedikit lebih rendah, itu berbeda. Maka dari itu akan mempengaruhi komunikasi. Terus peran di sini dalam melakukan komunikasi, peran dalam hubungan antar komunikator. Contohnya, cara berkomunikasi antara orang tua dan anak akan berbeda dengan cara komunikasi seorang dokter dengan pasiennya. Itu beda ya, kalau kita dengan anak bagaimana atau dengan orang tua bagaimana. Terus kalian berkomunikasi dengan dokter nanti sebagai perawat juga bagaimana. Itu beda ya di sini perannya. Jadi kalau orang tua itu perannya lebih mendidik untuk mengarahkan anaknya lebih baik. Kalau kalian juga perannya kan sebagai anak berbicara dengan orang tua juga harus lebih sopan, walaupun berbeda pendapat tetap dengan tutur kata yang lebih sopan dan halus agar orang tua bisa mencerna apa yang kalian bicarakan atau kalian komunikasikan. Terus di sini ada lingkungan. Lingkungan juga interaksi dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Lingkungan yang nyaman, jauh dari kebisingan, itu lebih membuat komunikasi lebih baik ya. Kalau kalian berkomunikasi di lingkungan yang terbuka, yang bising, itu akan mempengaruhi komunikasi. Jadi miskomunikasi bisa terjadi pada saat kalian bicara di lingkungan yang berisik gitu. Terus jenis kelamin, perbedaan pendapat itu pasti ada pada pria dan wanita. Jadi jenis kelamin itu juga mempengaruhi komunikasi. Terus yang terakhir adalah jarak. Jarak benar-benar ya, kalian tahu ya kalau jarak, kalau kalian
memiliki jarak yang jauh dengan orang tua, itu komunikasinya pasti lebih beda daripada kalian yang ketemu langsung. Jadi berpengaruhnya signifikan ya dalam jarak. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Terus kita akan membahas tentang jenis komunikasi. Nah, ini tadi yang Ibu sudah sampaikan, ada komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi non lisan. Komunikasi verbal di sini adalah jenis komunikasi yang dengan ucapan, seperti kalian berbicara, yang langsung telepon, itu langsung mendengar suara atau yang bisa kalian dengar, itu ya verbal. Kalau nonverbal itu proses komunikasi yang dilakukan di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Nah, ini tadi bisa menggunakan pesan objek ya, seperti surat. Terus juga sekarang ada WhatsApp, itu tapi yang enggak voice note ya, yang maksudnya nonverbal, bisa kata-kata. Tidak ada kata-kata maksudnya di sini. Jadi komunikasinya menggunakan tulisan. Terus di sini juga ada komunikasi non lisan. Komunikasi non lisan ini juga komunikasi yang disebut dengan komunikasi tertulis. Jadi hampir sama dengan komunikasi non verbal. Kalau non verbal tadi tidak menggunakan kata-kata, bisa menggunakan gerak tubuh. Dan kalau non lisan itu benar-benar dengan kata-kata atau ejaan ya. Komunikasinya tertulis. Jelas sampai sini? Terus ini adalah salah satu video hasil penugasan kalian kemarin ya. Boleh nanti saya akan tampilkan. Tenang, nanti jika ada sudah 2 minggu belajar di rumah terus, bagaimana ini? Kamu ini mengeluh-ngeluh kalau sekolah di luar, ya nanti udah tenang, nanti jika ada masanya corona hilang, kita bakal merasakan udara yang lebih sejuk. lagian kan belajar di rumah enak, bisa santai-santai. Iya sih, tapi aku pengennya bisa sekolah bisa ketemu sama teman-teman yang lainnya. Udah, daripada ngeluh terus, lebih baik ngerjain tugas sekolah. Nah, iya benar tuh. Iya deh. Aku nggak ngeluh lagi. Dan Nah, jelas contoh ini kita buka dulu. Maaf ya, kita buka dulu penugasannya. Yang pertama, kalian telah menyimak video dari teman kalian tadi. Terus pertanyaan pertama, jenis komunikasi apa yang dipakai di video tersebut? Kita lihat flashback ke belakang. Bentar, kita jelas. Nah, ini ada jenis komunikasinya. Dalam video tadi terdapat komunikasi apa saja? Apakah ada komunikasi verbalnya? Apakah ada komunikasi non verbalnya? Ataukah ada komunikasi lisannya? Itu ya, sudah jelas dari pertanyaan pertama. Kalian mencari jenis komunikasi yang ada pada video tadi. Oke, kita balik lagi. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat dalam video? Kita lihat lagi ya, apa sih komponen? Sebentar. Nih, faktor, maaf, kita akan balik lagi ke ini proses komunikasi. Ini komponennya. Komponen apa saja yang terdapat dalam video tersebut? Di sini kalian lihat ya, ada komunikator, ada pesan, ada recording. Nah, di komponen-komponen ini apa saja yang dipakai oleh teman kalian dalam berkomunikasi? Contohnya yang Ibu kasih tahu ya, pasti adanya komunikator. Terus adanya pesan yang akan disampaikan. Terus apa lagi? Kalian lanjutkan ya. Jadi apa saja yang terdapat dalam video tersebut, komponen-komponen komunikasinya. Kita balik lagi. Sebentar.
Kita balik lagi ke soal ketiga. Sebutkan tema dari dialog komunikasi yang kalian tonton tadi. Jelas sampai sini ya. Jadi kalian bisa selesaikan tugas kalian di lembar yang sudah kalian miliki. Boleh di belakangnya itu jenis komunikasi apa yang dipakai, terus komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam video, dan sebutkan tema dari dialog komunikasi dari teman kalian tadi. Terima kasih. Sekian dulu video pembelajaran kita hari ini. Yang tidak jelas boleh bertanya via WA grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.